Paganggan Peserta. Mengembangkan pemasaran. Memahami langkah dan strategi pengelolaan usaha di desa. Pengelolaan usaha desa perlu melibatkan pendekatan sistematis agar kegiatan ekonomi berjalan efektif dan berkelanjutan. Berikut beberapa langkah strategis dalam pengelolaan usaha di desa. Analisis pasar dan pemahaman kebutuhan. Mengetahui kebutuhan pasar adalah kunci sukses dalam memulai usaha. Desa perlu melakukan survei atau studi kecil-kecilan mengenai produk atau jasa yang diminati oleh konsumen, baik di dalam desa maupun di luar desa. Perencanaan keuangan dan pengelolaan modal. Rencana keuangan yang jelas akan membantu desa mengalokasikan sumber daya dengan bijak. Perencanaan ini meliputi anggaran, analisis biaya, proyeksi pendapatan, serta strategi pengelolaan modal untuk menjaga arus kas yang sehat. Pengelolaan sumber daya manusia. SDM sumber daya manusia adalah aset penting dalam usaha desa. Pengelolaan SDM meliputi pelatihan, pemberdayaan masyarakat, dan distribusi tanggung jawab. Dengan SDM yang terampil dan berdaya, produktivitas usaha desa akan meningkat. Inovasi dan pengembangan produk. Inovasi adalah faktor pembeda dalam persaingan pasar. Desa dapat melakukan diversifikasi produk, memperbaiki kualitas produk, atau bahkan merambah produk baru yang potensial. Pengembangan produk yang baik akan menarik minat konsumen dan meningkatkan daya saing. Manajemen risiko dan pemecahan masalah. Risiko bisnis adalah hal yang umum, mulai dari risiko finansial hingga risiko pasar. Langkah penting yang perlu diambil adalah membuat rencana kontingensi atau mitigasi risiko untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul. Teknik pengelolaan ekonomi produktif berbasis potensi lokal desa. Potensi lokal desa, seperti sumber daya alam, keterampilan masyarakat, dan komoditas unggulan, adalah modal penting dalam pengelolaan ekonomi produktif. Beberapa teknik yang dapat diterapkan meliputi pemetaan potensi desa. Desa perlu mengidentifikasi dan memetakan sumber daya apa saja yang bisa dimanfaatkan, baik sumber daya alam seperti hasil pertanian atau perikanan, maupun keahlian masyarakat dalam kerajinan atau jasa. Pengembangan produk unggulan berbasis komoditas lokal. Pengembangan produk unggulan berfokus pada nilai tambah komoditas yang dihasilkan desa. Produk-produk seperti kopi, kerajinan, atau produk pangan lokal dapat diberi sentuhan modern agar lebih menarik bagi pasar. Peningkatan kapasitas SDM lokal. Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam proses produksi akan meningkatkan kualitas produk. Desa dapat mengadakan pelatihan atau workshop mengenai teknik produksi, kualitas, dan inovasi produk. Pengelolaan rantai pasok yang efisien. Pengelolaan ekonomi produktif harus mempertimbangkan rantai pasok yang terorganisir. Dengan rantai pasok yang efisien, bahan baku dapat dikelola dengan baik dan pengiriman produk lebih cepat. Penggunaan teknologi sederhana untuk efisiensi. Teknologi sederhana dapat membantu masyarakat desa meningkatkan produktivitas, seperti peralatan produksi, pengemasan, atau platform pemasaran digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas. C. Mengidentifikasi potensi lokal desa. Langkah awal yang penting dalam pengelolaan ekonomi desa adalah mengidentifikasi potensi lokal, yang meliputi komoditas unggulan. Desa harus mengenali komoditas yang bisa menjadi unggulan, seperti hasil pertanian, kerajinan, atau perikanan. Misalnya, desa dengan lahan kopi luas dapat mengembangkan produk kopi sebagai komoditas unggulan. Produksi. Kapasitas produksi harus diperhatikan sesuai dengan potensi komoditas unggulan. Desa bisa melakukan peningkatan produktivitas dengan teknik pertanian yang baik, atau melalui pemberdayaan kelompok tani atau kelompok usaha lainnya. Jasa dan usaha lainnya. Beberapa desa memiliki potensi dalam sektor jasa, seperti agrowisata, penginapan, atau jasa transportasi. Identifikasi sektor jasa yang potensial akan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa. D. Pentingnya membangun jaringan kerjasama, akses modal, dan pemasaran. Jaringan kerjasama. Jaringan kerjasama dengan pihak luar, seperti koperasi, pelaku usaha, atau pemerintah, akan memperluas peluang ekonomi desa. Kerjasama ini dapat mencakup berbagai aspek seperti akses bahan baku, distribusi, dan pelatihan keterampilan. Akses kepada modal. Modal merupakan faktor penting dalam pengembangan usaha. Desa bisa mendapatkan akses modal melalui pinjaman lembaga keuangan, program bantuan,
atau pembentukan koperasi simpan pinjam untuk mempermudah warga mendapatkan dana usaha. Pengembangan produk dan pemasaran, produk yang dihasilkan perlu dipromosikan dengan baik agar memiliki pasar yang luas. Pengembangan kemasan, branding, dan pemasaran digital adalah langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan daya tarik produk desa. Penguatan pemasaran lokal dan ekspor, desa dapat menjual produk tidak hanya di pasar lokal tetapi juga menargetkan pasar yang lebih luas, bahkan ekspor. Bekerja sama dengan dinas terkait untuk mendapatkan bantuan akses pasar internasional adalah salah satu langkah strategis. Langkah-langkah strategi dalam pengelolaan kegiatan ekonomi berbasis lokal desa. Beberapa langkah strategi yang dapat diambil desa dalam mengelola ekonomi lokal berbasis potensi desa adalah sebagai berikut. Penyusunan rencana pengembangan ekonomi desa. Rencana ini mencakup sasaran ekonomi, sumber daya yang diperlukan, dan langkah-langkah implementasi yang jelas. Rencana ini menjadi acuan dalam menjalankan kegiatan ekonomi desa. Implementasi dan evaluasi program ekonomi desa harus diimplementasikan dengan keterlibatan seluruh masyarakat. Evaluasi berkala juga penting untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif bagi warga. Peningkatan kualitas produk dan standarisasi, meningkatkan kualitas produk adalah langkah penting agar produk desa bisa bersaing. Desa perlu memperhatikan standarisasi dan legalitas produk agar dapat diterima oleh pasar luas. Diversifikasi produk untuk menambah sumber pendapatan. Desa bisa melakukan diversifikasi produk untuk meningkatkan pendapatan. Diversifikasi ini juga membuat desa tidak hanya bergantung pada satu jenis produk saja. Penerapan teknologi digital untuk pemasaran, teknologi digital memungkinkan produk desa dijual lebih luas. Desa dapat memanfaatkan platform e-commerce, media sosial, atau membuat situs desa untuk promosi produk. Pengembangan pariwisata desa, potensi wisata desa, seperti pemandangan alam atau budaya khas, dapat dikembangkan menjadi sumber ekonomi tambahan. Desa wisata menawarkan berbagai layanan, dari kuliner lokal hingga kerajinan tangan yang bisa menjadi daya tarik bagi pengunjung. Desa juga perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam setiap program ekonomi yang dijalankan. Pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, produksi yang ramah lingkungan, dan upaya menjaga budaya lokal adalah bentuk tanggung jawab desa dalam menjalankan kegiatan ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan dan warisan budaya. Sebagai langkah akhir, desa perlu melakukan evaluasi rutin terhadap kegiatan ekonomi yang dijalankan. Evaluasi akan membantu desa dalam melihat pencapaian yang telah diraih serta mengidentifikasi hambatan yang ada. Dengan begitu, desa dapat terus berinovasi dan memperbaiki strategi agar kegiatan ekonomi dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pasar dan tantangan yang mungkin muncul. Kesimpulannya, pengembangan ekonomi berbasis potensi desa membutuhkan perencanaan yang matang, partisipasi aktif masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang optimal. Dengan komitmen bersama, desa dapat mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam mengelola potensi lokal mereka secara produktif dan inovatif. Pemasaran dalam pengembangan ekonomi desa. Pemasaran adalah proses yang esensial dalam pengembangan ekonomi desa, karena melibatkan strategi untuk mempromosikan dan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Konsep pemasaran mencakup berbagai elemen dan strategi yang bertujuan untuk mencapai target pasar secara efektif. Pada dasarnya, pemasaran adalah tentang memahami kebutuhan dan keinginan konsumen, serta menciptakan nilai yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Elemen utama dalam konsep pemasaran adalah 4P, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Produk merujuk pada barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Penting untuk memastikan bahwa produk yang dikembangkan memenuhi kebutuhan pasar dan memiliki keunggulan kompetitif. Harga menentukan nilai yang dibayar konsumen untuk produk tersebut. Strategi penetapan harga harus mempertimbangkan biaya produksi, nilai tambah, serta harga pesaing. Tempat atau distribusi adalah saluran yang digunakan untuk mengantarkan produk dari produsen ke konsumen. Ini termasuk keputusan tentang lokasi penjualan, metode distribusi, dan cara produk akan sampai ke tangan konsumen. Terakhir, promosi mencakup semua aktivitas yang dilakukan untuk menginformasikan dan meyakinkan konsumen tentang produk, termasuk iklan,
penawaran khusus, dan kegiatan promosi lainnya. Dalam merancang strategi pemasaran, langkah pertama adalah analisis pasar. Ini melibatkan penelitian tentang kebutuhan, keinginan, dan perilaku konsumen, serta analisis terhadap pesaing dan tren pasar. Dengan pemahaman yang mendalam tentang pasar, aparatur desa dapat mengembangkan strategi yang tepat untuk produk atau jasa yang ditawarkan. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki karakteristik atau kebutuhan serupa. Dengan segmentasi yang baik, strategi pemasaran dapat lebih terfokus pada kelompok target yang spesifik, sehingga lebih efektif dalam mencapai tujuan pemasaran. Setiap segmen pasar mungkin memerlukan pendekatan pemasaran yang berbeda. Positioning atau penentuan posisi produk adalah strategi untuk menciptakan persepsi tertentu di benak konsumen tentang produk atau jasa. Ini melibatkan penekanan pada keunggulan unik produk dan bagaimana produk tersebut berbeda dari pesaing. Positioning yang efektif membantu membangun citra merek yang kuat dan menarik bagi konsumen. Implementasi alat pemasaran seperti media sosial, iklan online, dan promosi lokal sangat penting untuk mencapai audiens yang lebih luas. Penggunaan teknologi modern dapat meningkatkan visibilitas produk dan memperluas jangkauan pasar. Selain itu, teknik pemasaran digital seperti SEO, Search Engine Optimization, dan SEM, Search Engine Marketing, dapat digunakan untuk meningkatkan peringkat produk di mesin pencari dan menarik perhatian konsumen online. Aparatur desa juga harus mengukur dan mengevaluasi kinerja strategi pemasaran yang diterapkan. Ini melibatkan pemantauan hasil kampanye pemasaran, analisis data penjualan, dan umpan balik dari konsumen. Dengan evaluasi yang rutin, aparatur dapat menilai efektivitas strategi pemasaran dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Penting untuk memahami bahwa pemasaran adalah proses berkelanjutan yang memerlukan penyesuaian dan inovasi. Selalu mengikuti perkembangan tren pasar dan teknologi baru akan membantu aparatur desa dalam mengembangkan strategi pemasaran yang relevan dan sukses. Dengan pemahaman yang baik tentang konsep pemasaran, aparatur desa dapat lebih efektif dalam mempromosikan produk dan jasa desa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Elemen-elemen dasar dalam strategi pemasaran, 4P. Dalam strategi pemasaran, elemen-elemen dasar yang dikenal dengan istilah 4P, produk, harga, tempat, dan promosi, merupakan fondasi utama yang harus dipahami dan diterapkan dengan baik. Setiap elemen memiliki perannya masing-masing dalam menciptakan dan menyampaikan nilai kepada konsumen. Pemahaman mendalam tentang masing-masing elemen ini akan membantu aparatur desa dalam merancang strategi pemasaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Produk adalah elemen pertama dari 4P dan merujuk pada barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Penting untuk memastikan bahwa produk yang dikembangkan tidak hanya memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar tetapi juga memiliki keunggulan kompetitif. Produk harus dirancang dengan mempertimbangkan kualitas, fitur, dan manfaat yang dapat memberikan solusi bagi masalah atau kebutuhan konsumen. Identifikasi keunggulan produk yang unik dan nilai tambah yang ditawarkan akan meningkatkan daya tarik produk di pasar. Harga adalah elemen kedua yang menentukan nilai yang dibayar konsumen untuk memperoleh produk. Penetapan harga harus dilakukan dengan cermat, mempertimbangkan biaya produksi, nilai produk di mata konsumen, serta harga pesaing di pasar. Harga yang tepat tidak hanya mempengaruhi daya beli konsumen tetapi juga posisi produk di pasar. Harga harus mencerminkan kualitas dan nilai yang ditawarkan produk, serta dapat beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan konsumen. Tempat atau distribusi adalah elemen ketiga yang mencakup saluran dan lokasi di mana produk akan dijual dan bagaimana produk akan sampai ke tangan konsumen. Pilihan tempat distribusi yang tepat memastikan bahwa produk tersedia di lokasi yang mudah diakses oleh konsumen target. Ini meliputi keputusan tentang lokasi fisik toko, sistem distribusi, dan metode pengiriman. Memilih saluran distribusi yang efisien dan efektif akan meningkatkan ketersediaan produk dan mempermudah konsumen dalam melakukan pembelian. Promosi adalah elemen keempat yang berfokus pada kegiatan yang dilakukan untuk mempromosikan produk dan menarik perhatian konsumen. Ini mencakup berbagai teknik komunikasi seperti iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung.
Tujuan promosi adalah untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang produk, menarik perhatian mereka, dan mendorong mereka untuk melakukan pembelian. Strategi promosi yang efektif harus sesuai dengan karakteristik produk dan target pasar yang dituju. Setiap elemen dari 4P saling terkait dan harus dirancang secara harmonis untuk mencapai hasil pemasaran yang optimal. Misalnya, harga yang tinggi mungkin memerlukan promosi yang lebih intensif untuk menjelaskan nilai produk kepada konsumen, sementara tempat distribusi yang efisien dapat mengurangi biaya dan mempermudah konsumen dalam mengakses produk. Oleh karena itu, strategi pemasaran harus mempertimbangkan interaksi antara keempat elemen ini. Untuk produk, pertimbangkan bagaimana fitur, desain, dan kualitas produk dapat mempengaruhi persepsi konsumen dan daya saing di pasar. Dengan memahami kebutuhan dan preferensi konsumen, produk dapat disesuaikan untuk memenuhi ekspektasi mereka. Ini juga melibatkan inovasi berkelanjutan untuk memastikan produk tetap relevan dan menarik di pasar yang kompetitif. Dalam hal harga, strategi penetapan harga harus mempertimbangkan berbagai faktor termasuk biaya produksi, margin keuntungan yang diinginkan, serta daya beli konsumen. Strategi harga yang fleksibel seperti diskon musiman atau bundling produk juga dapat digunakan untuk menarik lebih banyak konsumen dan meningkatkan penjualan. Tempat atau distribusi juga memerlukan perhatian khusus, termasuk penentuan lokasi strategis dan metode distribusi yang efisien. Pemasaran online, misalnya, dapat melengkapi distribusi fisik dengan memberikan akses yang lebih luas kepada konsumen, terutama untuk produk yang memiliki pasar yang lebih luas. Terakhir, promosi memerlukan pemilihan media dan pesan yang tepat untuk mencapai audiens target secara efektif. Teknik promosi harus disesuaikan dengan karakteristik produk dan preferensi konsumen. Evaluasi dan penyesuaian strategi promosi secara berkala akan memastikan bahwa kampanye pemasaran tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pemasaran. Dengan memahami dan menerapkan keempat elemen dasar dari 4P, produk, harga, tempat, dan promosi, aparat desa dapat merancang strategi pemasaran yang komprehensif dan sukses. Pendekatan yang holistik dan terintegrasi terhadap 4P akan membantu dalam mengembangkan produk atau jasa desa yang berdaya saing tinggi dan memenuhi kebutuhan pasar dengan baik. Analisis pasar dan segmentasi yang akurat. Analisis pasar adalah langkah awal yang krusial dalam merancang strategi pemasaran yang efektif. Proses ini melibatkan penelitian menyeluruh tentang kondisi pasar, termasuk karakteristik, kebutuhan, dan perilaku konsumen, serta aktivitas pesaing. Dengan melakukan analisis pasar, aparatur desa dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ada di pasar serta mengembangkan strategi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasar tersebut. Langkah pertama dalam analisis pasar adalah mengumpulkan data pasar. Data ini meliputi informasi tentang ukuran pasar, pertumbuhan pasar, tren konsumen, serta preferensi dan kebiasaan pembelian. Data ini dapat diperoleh melalui survei, wawancara, dan observasi langsung di lapangan. Informasi ini penting untuk memahami karakteristik pasar secara mendalam dan mengidentifikasi potensi pasar yang belum dimanfaatkan. Setelah data pasar dikumpulkan, tahap berikutnya adalah menganalisis data untuk memahami struktur pasar dan perilaku konsumen. Ini melibatkan segmentasi pasar, yaitu proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik atau kebutuhan serupa. Segmentasi ini membantu dalam mengidentifikasi segmen pasar yang paling menjanjikan dan fokus pada kelompok-kelompok yang memiliki potensi terbesar untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Segmentasi pasar dapat dilakukan berdasarkan berbagai kriteria, seperti demografi, usia, jenis kelamin, pendapatan, geografi, lokasi, psikografi, kepribadian, gaya hidup, dan perilaku, kebiasaan membeli, tingkat penggunaan produk. Dengan segmentasi yang akurat, aparatur desa dapat mengembangkan profil konsumen yang lebih terperinci, sehingga memudahkan dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan relevan untuk masing-masing segmen pasar. Selain segmentasi, penting juga untuk menganalisis pesaing di pasar. Memahami kekuatan dan kelemahan pesaing dapat memberikan wawasan tentang bagaimana produk atau jasa desa dapat bersaing di pasar. Analisis pesaing meliputi studi tentang produk yang mereka tawarkan, strategi pemasaran yang mereka gunakan, serta posisi mereka di pasar.
Informasi ini membantu dalam menentukan keunggulan kompetitif produk atau jasa desa dan menyusun strategi yang membedakan dari pesaing. Akhirnya, menggunakan hasil analisis pasar dan segmentasi untuk mengembangkan strategi pemasaran yang terarah dan fokus. Dengan informasi yang diperoleh dari analisis pasar dan segmentasi, aparatur desa dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai penawaran produk, penetapan harga, saluran distribusi, dan promosi. Strategi pemasaran yang didasarkan pada analisis pasar yang akurat akan lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan konsumen dan mencapai tujuan pemasaran. Pemahaman dan penerapan analisis pasar serta segmentasi yang akurat, aparatur desa dapat meningkatkan efektivitas pemasaran produk atau jasa desa. Proses ini membantu dalam memahami pasar secara mendalam, mengidentifikasi peluang yang ada, dan merancang strategi pemasaran yang lebih terfokus dan relevan dengan kebutuhan konsumen. Strategi pemasaran yang sesuai dengan karakteristik produk dan kebutuhan pasar. Dalam merancang strategi pemasaran, penting untuk memastikan bahwa strategi yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik produk dan kebutuhan pasar yang dituju. Strategi pemasaran yang tepat tidak hanya membantu dalam mempromosikan produk tetapi juga dalam memastikan bahwa produk memenuhi ekspektasi konsumen dan mencapai tujuan pemasaran yang diinginkan. Berikut adalah beberapa langkah kunci dalam merancang strategi pemasaran yang sesuai dengan karakteristik produk dan kebutuhan pasar. Pertama, kenali karakteristik produk secara mendalam. Setiap produk memiliki fitur, manfaat, dan keunggulan yang unik. Penting untuk memahami elemen-elemen ini untuk menyesuaikan strategi pemasaran. Misalnya, jika produk adalah barang konsumen dengan kualitas premium, strategi pemasaran harus menekankan kualitas dan nilai tambah produk tersebut. Sebaliknya, jika produk adalah barang kebutuhan sehari-hari, strategi pemasaran mungkin akan lebih fokus pada harga dan kemudahan akses. Kedua, pahami kebutuhan dan preferensi pasar. Melakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen sangat penting. Data ini dapat diperoleh melalui survei, wawancara, dan analisis perilaku konsumen. Mengetahui apa yang dicari oleh konsumen akan membantu dalam menyesuaikan produk dan strategi pemasaran agar lebih relevan dan menarik bagi target pasar. Ketiga, sesuaikan pesan pemasaran dengan karakteristik produk dan kebutuhan pasar. Pesan pemasaran harus mencerminkan keunggulan produk dan mengatasi kebutuhan spesifik konsumen. Misalnya, jika produk memiliki fitur inovatif, pesan pemasaran harus menekankan inovasi tersebut dan manfaat yang diperoleh konsumen. Pesan yang jelas dan sesuai akan membantu dalam menarik perhatian konsumen dan meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran. Keempat, pilih saluran distribusi yang tepat berdasarkan karakteristik produk dan preferensi pasar. Saluran distribusi harus mempermudah konsumen untuk mendapatkan produk. Jika produk adalah barang yang dibutuhkan secara rutin, memastikan ketersediaan di toko-toko lokal atau melalui platform e-commerce bisa sangat efektif. Jika produk adalah barang mewah, distribusi eksklusif melalui saluran premium mungkin lebih sesuai. Keenam, gunakan teknik promosi yang tepat untuk produk dan pasar. Pilihan promosi harus didasarkan pada bagaimana produk dapat disampaikan secara efektif kepada konsumen. Misalnya, jika produk memiliki elemen visual yang menarik, promosi melalui media sosial dan iklan visual mungkin efektif. Untuk produk yang lebih teknis, seminar, webinar, atau demonstrasi produk bisa lebih sesuai. Ketujuh, evaluasi dan sesuaikan strategi pemasaran secara berkala. Setelah menerapkan strategi pemasaran, penting untuk memantau hasilnya dan menilai apakah strategi tersebut efektif dalam mencapai tujuan pemasaran. Mengumpulkan umpan balik dari konsumen dan menganalisis data penjualan dapat memberikan wawasan tentang area yang perlu diperbaiki dan memungkinkan penyesuaian strategi yang lebih baik. Kedelapan, terapkan pendekatan berorientasi pada pelanggan dalam setiap aspek pemasaran. Menempatkan konsumen di pusat strategi pemasaran akan memastikan bahwa produk dan strategi pemasaran benar-benar memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Dengan fokus pada kepuasan pelanggan dan pengembangan hubungan jangka panjang, aparatur desa dapat membangun loyalitas dan meningkatkan keberhasilan pemasaran produk atau jasa mereka. Pemahaman dan penerapan strategi pemasaran yang sesuai dengan karakteristik produk dan kebutuhan pasar, aparatur desa dapat mengoptimalkan efektivitas pemasaran mereka.
Strategi yang dirancang dengan baik akan membantu dalam mempromosikan produk secara efektif, memenuhi kebutuhan konsumen, dan mencapai tujuan pemasaran secara efisien. Memahami digital marketing sebagai strategi perluasan pemasaran. Di era digital saat ini, pemasaran telah mengalami transformasi yang signifikan. Digital marketing menjadi salah satu strategi utama yang digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk pelaku usaha di desa. Dengan memanfaatkan teknologi dan internet, pelaku usaha dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing produk mereka. Oleh karena itu, penting bagi aparat desa untuk memahami konsep digital marketing dan bagaimana cara mengimplementasikannya dalam rangka memperluas pemasaran produk lokal. Apa itu digital marketing? Digital marketing adalah semua bentuk pemasaran yang dilakukan melalui platform digital, seperti website, media sosial, email, dan aplikasi mobile. Strategi ini memungkinkan pelaku usaha untuk berinteraksi langsung dengan konsumen, mempromosikan produk secara efektif, dan mendapatkan umpan balik yang cepat. Dengan digital marketing, pelaku usaha dapat menjangkau audiens yang lebih luas, tidak terbatas pada lokasi geografis tertentu. Di manfaat digital marketing untuk pelaku usaha desa. Jangkauan pasar yang lebih luas, dengan memanfaatkan platform digital, produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha desa dapat dipasarkan tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional. Hal ini membuka peluang baru untuk meningkatkan penjualan. Biaya pemasaran yang efisien, digital marketing cenderung lebih hemat biaya dibandingkan dengan pemasaran tradisional. Misalnya, iklan di media sosial atau kampanye email dapat dilakukan dengan anggaran yang lebih terjangkau, sehingga pelaku usaha desa dapat memaksimalkan anggaran pemasaran mereka. Analisis dan pengukuran yang mudah, salah satu keunggulan digital marketing adalah kemampuan untuk mengukur efektivitas kampanye pemasaran secara real-time. Pelaku usaha dapat menggunakan berbagai alat analisis untuk mengetahui seberapa banyak orang yang melihat iklan mereka, interaksi yang terjadi, serta konversi penjualan. Interaksi langsung dengan konsumen, digital marketing memungkinkan pelaku usaha untuk berinteraksi langsung dengan konsumen melalui media sosial, website, atau email. Hal ini memberikan kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan dan memahami kebutuhan serta preferensi mereka. Strategi digital marketing yang dapat diterapkan. Penggunaan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok merupakan platform yang sangat efektif untuk mempromosikan produk. Pelaku usaha dapat membuat konten menarik, seperti foto atau video, yang menunjukkan produk mereka, serta melakukan interaksi dengan konsumen. Pembuatan website, memiliki website yang informatif dan menarik adalah langkah penting dalam digital marketing. Website dapat berfungsi sebagai etalase online yang memudahkan konsumen untuk mengenal produk, melihat katalog, dan melakukan pembelian. Email marketing, mengirimkan newsletter atau penawaran khusus melalui email kepada pelanggan yang sudah ada dapat meningkatkan loyalitas dan mendorong pembelian ulang. Email marketing juga dapat digunakan untuk memberikan informasi terbaru tentang produk atau layanan. Optimasi mesin pencari, SEO. Dengan menerapkan SEO, pelaku usaha dapat meningkatkan visibilitas website mereka di mesin pencari seperti Google. Ini penting agar produk mereka mudah ditemukan oleh calon konsumen yang mencari produk serupa. Tantangan dalam implementasi digital marketing. Meskipun digital marketing menawarkan banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pelaku usaha desa. Salah satunya adalah keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi digital. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha desa sangat penting untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menerapkan digital marketing. Selain itu, akses terhadap internet yang belum merata di beberapa daerah juga menjadi kendala. Untuk mengatasi hal ini, aparat desa dapat berperan dalam memperjuangkan akses internet yang lebih baik bagi masyarakat, sehingga mereka dapat memanfaatkan peluang yang ada di dunia digital. Digital marketing adalah strategi yang sangat potensial untuk memperluas pemasaran produk desa. Dengan memahami dan mengimplementasikan digital marketing, pelaku usaha desa dapat meningkatkan daya saing, menjangkau pasar yang lebih luas, dan meningkatkan pendapatan.
Oleh karena itu, penting bagi aparat desa untuk memahami konsep ini dan memberikan dukungan kepada pelaku usaha dalam mengadopsi strategi pemasaran digital. Dengan kolaborasi yang baik, kita dapat menciptakan ekosistem pemasaran yang lebih baik bagi produk lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Menyusun dan melaksanakan kampanye pemasaran menggunakan berbagai alat dan media. Menyusun dan melaksanakan kampanye pemasaran yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang berbagai alat dan media yang dapat digunakan untuk menjangkau audiens target. Kampanye pemasaran yang sukses tidak hanya mengandalkan satu alat atau media tetapi seringkali memanfaatkan kombinasi dari berbagai saluran untuk mencapai hasil yang optimal. Berikut adalah panduan tentang bagaimana aparatur desa dapat menyusun dan melaksanakan kampanye pemasaran menggunakan berbagai alat dan media. Langkah pertama dalam menyusun kampanye pemasaran adalah menetapkan tujuan kampanye secara jelas dan spesifik. Tujuan kampanye bisa berupa meningkatkan kesadaran tentang produk, mendorong penjualan, atau mengedukasi masyarakat tentang suatu layanan. Menentukan tujuan yang jelas akan memudahkan dalam merancang strategi kampanye yang tepat dan memilih alat serta media yang sesuai untuk mencapainya. Langkah kedua adalah mengidentifikasi audiens target. Memahami siapa yang menjadi sasaran kampanye akan membantu dalam memilih alat dan media yang paling efektif. Misalnya, jika audiens target adalah kelompok usia muda, media sosial seperti Instagram dan TikTok mungkin lebih efektif. Sedangkan untuk audiens yang lebih tua, media tradisional seperti radio atau surat kabar mungkin lebih tepat. Langkah ketiga melibatkan pemilihan alat pemasaran yang tepat. Alat pemasaran dapat mencakup berbagai bentuk media, seperti media cetak, brosur, pamflet, media digital, email, media sosial, dan media luar ruang, spanduk, billboard. Setiap alat memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing, dan memilih alat yang sesuai dengan tujuan kampanye serta karakteristik audiens akan memaksimalkan dampak kampanye. Langkah keempat adalah merancang pesan pemasaran yang menarik dan sesuai dengan audiens target. Pesan harus jelas, singkat, dan relevan dengan kebutuhan serta minat audiens. Penggunaan elemen visual yang menarik, seperti gambar atau video, serta penekanan pada nilai dan manfaat produk akan membuat pesan lebih efektif dan mudah diingat oleh audiens. Langkah kelima melibatkan penjadwalan dan pengelolaan kampanye. Menetapkan jadwal yang jelas untuk peluncuran dan durasi kampanye membantu dalam mengatur dan memonitor pelaksanaan kampanye. Penjadwalan yang baik memastikan bahwa pesan pemasaran disampaikan pada waktu yang tepat dan konsisten, serta memungkinkan evaluasi hasil secara periodik. Langkah keenam adalah melaksanakan kampanye sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Pengawasan dan koordinasi selama pelaksanaan kampanye sangat penting untuk memastikan bahwa semua elemen berjalan sesuai dengan rencana. Ini juga termasuk pemantauan dan penyesuaian jika diperlukan untuk mengatasi masalah atau perubahan yang mungkin terjadi selama kampanye. Langkah ketujuh melibatkan evaluasi hasil kampanye. Mengukur efektivitas kampanye dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dan umpan balik dari audiens, serta menganalisis hasil penjualan atau perubahan dalam kesadaran merek. Evaluasi ini membantu dalam menilai apakah tujuan kampanye tercapai dan memberikan wawasan tentang apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Langkah terakhir adalah menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan. Berdasarkan hasil evaluasi, aparatur desa dapat membuat penyesuaian pada kampanye pemasaran yang sedang berjalan atau merancang kampanye masa depan dengan lebih baik. Pembelajaran dari kampanye yang telah dilaksanakan sangat berharga untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kampanye pemasaran berikutnya. Aparatur desa dapat menyusun dan melaksanakan kampanye pemasaran yang efektif menggunakan berbagai alat dan media. Kampanye yang dirancang dengan baik dan dilaksanakan secara efektif akan membantu mencapai tujuan pemasaran dan meningkatkan kesadaran serta penjualan produk atau jasa yang ditawarkan. Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa adalah sebuah upaya penting untuk membangun kemandirian ekonomi di tingkat komunitas. Melalui pemahaman dan penerapan langkah-langkah strategis, desa dapat memaksimalkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan berkelanjutan. Poin-poin utama yang telah dibahas, seperti identifikasi potensi lokal, pengelolaan usaha yang terencana, dan penguatan jaringan kerjasama, merupakan pilar penting untuk mewujudkan desa yang mandiri secara ekonomi.
Dalam proses pengembangan ekonomi desa, melibatkan partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan. Ketika masyarakat terlibat aktif, tidak hanya akan meningkatkan rasa memiliki terhadap program yang dijalankan, tetapi juga meningkatkan kesadaran kolektif untuk menjaga keberlangsungan usaha. Partisipasi ini juga membuka peluang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan warga, sehingga masyarakat desa lebih siap dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Selain itu, akses kepada modal dan pengembangan teknologi pemasaran berbasis digital merupakan langkah lanjutan yang perlu mendapat perhatian. Modal akan menjadi bahan bakar utama untuk menjalankan program ekonomi, sementara pemasaran digital akan membuka akses pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan pemasaran yang efektif, produk-produk unggulan desa dapat dikenalkan kepada konsumen di luar desa, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.